Nabi Allah Musa alaihissalam ngajak 70 orang, Pak. Ngajak 70 orang kepala kaumnya, kalau kata kita. Ustadz-ustadznya lah kita kata. Penghulu-penghulunya ini diajak 70 orang untuk naik ke Gunung Tur. Kalau bahasa kitanya, lu nggak percaya sama Allah, ayo gua ajak, gua pertemuin, biar ente ngelihat langsung di mana saya berbincang dengan Allah. Diajaklah 70 kaum ini, Pak. 70 orang ini nih, Pak. Ketika nyampe di pertengahan jalan, mereka sudah menyaksikan ada asar di sana, perbincangan antara Allah dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini yang diucapin sama orang Bani Israel, Pak. Luar biasanya kata mereka, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami nggak bakal iman kepadamu hatta narallaha jahratan, sampai kami bisa ngelihat Allah jahrotan, dengan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, yang mulia guru besar kita, orang tua kita bersama, Al-Ustaz Ahmad Khidir mata'anallah gitu di hayati, amin. Al-Mukarram wal muhtaram, para asatid, para kiai, para jamaah, bapak yang alhamdulillah pada pagi hari ini setelah sekian purnama kita diizinkan berjumpa kembali. Al-Mukarramah wal muhtaramah, para jamaah ibu yang alhamdulillah masih Allah izinkan kita untuk bermuajahah, bertatap muka, mujalasah, duduk bersama dalam satu majelis pengajian rutin kita, yang pada kali ini kita membahas tentang surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan sebelum kita ngaji, Bapak Ibu sehat fisiknya, sehat rohaninya, yang gak kalah penting juga sehat dompetnya, amin ya robbal alamin. Baik, tanpa berlama-lama kita bacakan dulu ayatnya, baru nanti sambil diterjemahkan, sambil kita baca tafsirnya sesuai dengan panduan awal. Kita mengikuti tafsir ijmali, yaitu tafsir Jalalain yang ditulis oleh dua ulama yang sangat terkenal di dalam bidangnya, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, gurunya. Kita sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-61 ya Ustaz ya, 51. Sudah sampai di ayat 51. Ini garis besarnya masih menceritakan tentang kelompok Bani Israel. Jadi surat Al-Baqarah ini ayat-ayat pertama itu menceritakan tentang orang mukmin. Kan kita baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, sampai seterusnya wa yuqimus shalat dan lain-lain. Nanti baru setelah itu ngebahas tentang orang-orang kafir. Nah, pelebahan ini kita lagi ngebahas orang-orang munafik. Di antaranya orang kafir munafik itu adalah orang Yahudi, kelompok pengikutnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Sekedar flashback awal, flashback sebelum kita masuk ke dalam kajian inti, biar ada nyambungnya.
Ini kita udah bahas secara panjang lebar tentang bagaimana bebalnya, tambengnya kalau kata kita itu akhlak dan tabiatnya orang Yahudi. Allah kasih kenikmatan yang banyak berkali-kali. Apa kenikmatan yang pertama Allah berikan kepada orang Yahudi itu, Pak? Diselamatkan dari Fir'aun. Pertama tuh, kelompok yang diperbudak oleh Fir'aun Allah selamatkan, angkat derajatnya, dibebaskan daripada siksaan pertama itu. Yang kedua apa itu, Pak, Bu? Kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel setelah Allah bebaskan dari cengkeraman diktatoris Fir'aun ini, selanjutnya adalah Allah tunjukkan mukjizat yang secara hissi, kasat mata yang kelihatan di depan mata mereka, itu laut bisa kebelah. Selamatin lagi dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. 3 tuh udah. Yang keempat, kemarin kita udah lewat itu, diantaranya apa itu, Pak? Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam Allah panggil, beliau mempersiapkan jiwa dan raganya untuk bermunajat kepada Allah di Gunung Tursina selama 40 hari. Ternyata Bani Israel malah menyembah patung daripada anak sapi. Nah, itu luar biasanya. Jadi dikasih kenikmatan berkali-kali, berulang-ulang, pengkhianatannya juga yang dilakukan oleh mereka enggak sekali. Maka dari itu semua kita belajar bahwa jangan sampai mempermainkan tobat kita. Takut-takut itu semua menjadi karakter yang masuk ke dalam relung batin kita, sehingga secara tanpa sadar kita mengyahudikan diri kita sendiri. Mungkin kita agamanya Islam, cuman karakternya karakter Yahudi. Nauzubillah min zalik. Maka kita baca dulu ayatnya, ayat yang ke-51. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa iz wa'adna, dan ingatlah manakala ketika wa'adna kami menjanjikan Musa kepada Nabi Musa arba'ina lailatan selama 40 malam. Summa takhaztumul ijla, kemudian pada saat itu kalian malah menyembah anak sapi. Min ba'dihi, dari setelah kepergiannya Nabi Allah Musa alaihi salam, wa antum zalimun, dan kalian sungguh telah melakukan perbuatan yang zalim. Ayat ke-51 ini merupakan sejarah yang Allah sendiri katakan atas pengkhianatan Bani Israel setelah Allah berikan kenikmatan berulang-ulang. Lalu selanjutnya dinyatakan di dalam Al-Quran, summa afauna ankum, kemudian Allah memaafkan, memberikan maaf kepada mereka, mim ba'di zalika, setelah itu semua. Setelah kaum Bani Israel nyembah anak sapi, Pak, mereka tobat dan Allah terima pertaubatannya. Maksudnya la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Apa taubat yang dilakukan oleh Bani Israel ketika meminta taubat kepada Allah? Kalau kita kan tobat gampang, Pak, ya. Umatnya Nabi Muhammad tinggal istighfar, mengaku salah, berazam untuk tidak melakukan dosa yang sama, segera meninggalkan dosa yang kita kerjakan, maka itu udah jadi tobat tuh. Tapi kalau zaman Nabi Musa,
tobat itu baru bisa terwujud pada saat ini, terutama dosa syirik itu dengan cara di ayat-ayat yang setelahnya dan yang sebelumnya kita udah baca, itu dengan cara untuk membunuh diri sendiri itu. Maka ini merupakan kenikmatan paling besar buat kelompok-kelompok kita umat Nabi Muhammad. Cukup istighfar, ada perasaan batin menyesal, ya Allah, saya barangkali dulu waktu muda banyak dosa, banyak salah. Dulu saya nyolong, dulu saya sering gibah, dulu saya sering maksiat. Maka sekarang di masa akhir senja saya abadikan jiwa fisik saya untuk menyembah kepadamu. Saya berjanji bahwa tidak akan melakukan dosa yang sama seperti dulu, dan pada saat ini saya lepaskan diri saya dari segala kesalahan. Jadi tobat kita, Pak. Maka ketika udah seperti ini diterima insya Allah tobatnya dengan fadilah dan wasilah keutamaan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau zaman dulu tobat nggak segampang ini, Pak. Salah, apalagi sampai dosa kufur, dosa syirik, langsung dihukum mati. Itu diantara syariatnya Nabi Allah Musa. Dijelasin lagi oleh Imam As-Sawi diantara perbedaan syariatnya kita dengan syariatnya Nabi Allah Musa. Kalau kita baju kena najis, ibu nyuci baju ada darahnya, atau kebenaran ada muntahan, atau ada bekas kotoran yang najis, itu dengan cara kita cuci, ibu, selesai itu, Pak. Boleh dipakai lagi. Tapi pada syariatnya Nabi Allah Musa, ada baju yang kena najis itu wajib digunting, baru bisa dipakai lagi. Mana kalau dalam ilmu usul fikih disebutnya syar'un man qoblana, syariat-syariat yang Allah tetapkan untuk orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad. Nah, diupdate oleh syariat Nabi Muhammad yang penuh kemudahan. Itu diantara tujuan daripada ayat ini adalah untuk mengisahkan tentang bagaimana Allah mencatat dalam sejarah tentang tingkah laku dan karakternya orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Wa iz ataina Musa al-kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Nabi Allah Musa berupa kitab suci dan pembeda. Kemarin udah terakhir kita ini al-fariqu bainal haqqi wal batil, yaitu kitab yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Inilah yang disebut dengan syariat, Pak. Kalau Nabi Allah Daud alaihi salam, Allah berikan kitab suci, nama kitab sucinya adalah Zabur. Isi-isinya lebih dominan kepada aurad, zikir, wirid, mauizah, panduan hidup. Adapun syariat-syariat ini baru mulai kereng, kelihatan aturannya banyak, yaitu pada masanya Nabi Allah Musa. Ada aturan, ada yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ada yang halal dimakan dan haram untuk dimakan. Baru selanjutnya nanti pada syariatnya Nabi Isa, terakhir pada syariatnya Nabi Muhammad. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa Allah selain telah memberikan pertolongan, udah dikasih buku panduan. Orang hidup kan butuh panduan, Pak. Bapak beli motor aja, ibu beli barang perabotan aja pasti dapat buku kecil, buku servis, buku panduan. Buku servis ini pasti sesuai dengan barang yang kita beli. Kalau Bapak punya mobil Honda, motor Honda, tapi ikut buku servis panduannya panduan motor dan mobil Yamaha, yakin saya, maka insya Allah itu motor nggak bakal bener, spare partnya nggak bakal sama. Kenapa? Karena cara pembenahannya yang berbeda. Ketika Allah sudah mengetahui, tahu betul dengan karakteristiknya kaum Bani Israel, Allah berikanlah kitab Taurat sebagai pembeda
mana yang hak dan mana yang batil. La'allakum tahtadun, tujuannya adalah supaya kalian wahai Bani Israel tahtaduna itu dapat menerima hidayah. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijla. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah membuat zalim kepada diri kalian sendiri. Biittikhadzikumul ijla, dengan sebab kalian mengambil sesembahan berupa anak sapi. Fatubu ila bari'ikum, maka wajib bagi kalian untuk bertobat ila bari'ikum, kepada pencipta kalian. Faktulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Nah, ayat yang tadi kita udah singgung di awal pembahasan bahwa untuk bertobat dari dosa syirik itu pada syariatnya Nabi Musa harus membunuh diri sendiri. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum, perbuatan itu yaitu perbuatan ngebunuh diri sendiri, khairun lakum inda bari'ikum, itu lebih baik menurut Allah ketimbang mempertahankan jiwa kita dalam keadaan penuh dosa dan maksiat. Kalau kita zaman sekarang Pak, orang pindah-pindah agama mudah, bahkan yang beragama di KTP-nya tapi tidak beragama dalam tingkah lakunya banyak. Kalau dulu nggak bisa ketat, maka ini kita dapat keringanan. Sekalipun orang na'udzubillah summa na'udzubillah min jalik murtad, keluar dari agama Islam, ini pun dalam hukuman Islam sama kalau hukuman hadnya, yaitu diberikan hukuman mati. Kalau kita bicara hukum jinayah fikihnya atau hukum pidananya, tapi kan kita nggak menerapkan itu di Indonesia. Maka ketika ada orang yang kembali masuk ke dalam agama Islam, itu diterima dengan apa adanya tanpa ada hukuman apapun. Karena auzubillah, mau kita jaga anak, keluarga, terutama diri kita sendiri dari perbuatan murtad itu, perbuatan syirik, menjadikan sesembahan lain sebagai Tuhan dan penolong kita. Kalau barangkali insya Allah yang ada di masjid ini mah minta tolongnya pasti cuman sama Allah. Tapi apa benar, apa iya Allah enggak pernah kita doakan di dalam hati dan batin kita? Apa jangan-jangan Allah ada cuman di masjid aja, di kantor Allah enggak ada, di rumah Allah enggak ada, di tempat kerjaan, di sekolahan, di kuliahan Allah nggak ada. Ini yang menjadi ironi di zaman kita yang serba modern seperti sekarang ini Pak. Allah kita temukan kepala kita sujud cuma di masjid, tapi kita liar baik pikiran, penglihatan maupun hasrat kita ketika di luar masjid. Kalau begini berarti Allah baru ada di hati kita ketika kita datang ke masjid. Nauzubillah, mudah-mudahan dimanapun kita berada kita selalu mengadakan Allah sehingga kita terhindar dari tingkah laku seperti orang-orang Yahudi dan Bani Israel ini. Akhirnya ketika Allah memerintahkan untuk bertobat, fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim, maka Allah pasti akan menerima taubat kalian. Innahu huwa tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang menerima pertaubatan, ar-rahim, zat yang maha penyayang. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah qultum ya Musa, ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Nah, ini merupakan kisah lanjutan dari yang sebelumnya Pak. Dari yang sebelumnya ini Bu. Yang sebelumnya kan habis fase penyembahan anak
sapi. Dikasih hukuman sama Allah, Allah turunin awan yang gelap, mereka diperintahkan Nabi Musa untuk saling ngebunuh dirinya sendiri, sehingga orang lain, satu orang dengan orang lain tuh ketika ngebunuh itu tidak enggak merasakan ada iba, karena orang yang dibunuh adalah orang yang dikenal. Setelah masa itu selesai, Nabi Allah Musa alaihissalam ngajak 70 orang, Pak. Ngajak 70 orang kepala kaumnya, kalau kata kita. Ustadz-ustadznya lah kita kata. Penghulu-penghulunya ini diajak 70 orang untuk naik ke Gunung Tur. Kalau bahasa kitanya, lu nggak percaya sama Allah, ayo gua ajak, gua pertemuin, biar ente ngelihat langsung di mana saya berbincang dengan Allah. Diajaklah 70 kaum ini, Pak. 70 orang ini nih, Pak. Ketika nyampe di pertengahan jalan, mereka sudah menyaksikan ada asar di sana, perbincangan antara Allah dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini yang diucapin sama orang Bani Israel, Pak. Luar biasanya kata mereka, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami nggak bakal iman kepadamu hatta narallaha jahratan, sampai kami bisa ngelihat Allah jahrotan, dengan secara langsung. Ditolongin udah, diselamatin juga udah, dikasih kenikmatan luar biasa juga udah, masih kurang percaya juga. Kata mereka, Musa, pokoknya saya nggak mau iman, saya baru beriman kalau seandainya kata kamu tunjukin Allah depan mata saya. Ini menunjukkan, Pak, betapa dangkalnya tingkatan keimanan pada kala itu. Sesuatu baru bisa dipercaya kalau baru dia dapat diindra. Padahal yang ada enggak selalu harus bisa kelihatan. Bahkan yang paling berpengaruh hari ini, barangkali itu nggak bisa dilihat pakai mata, Pak. Bapak pulang ke rumah, buka handphone, pakai internet, atau mau WhatsAppan sama saudara, kita nggak mungkin bisa terkoneksi tanpa paket data. Kelihatan nggak tuh, Pak, pakai data, Bu? Oh, nggak bisa WhatsAppan kita, nggak bisa main media sosial, nggak bisa mengabarkan keadaan kita, atau nggak bisa memberikan perintah tentang kondisi nanti di kantor gimana kalau nggak ada pakai data. WiFi, apa kelihatan itu WiFi? Tapi keberadaannya terasa. Artinya sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada, dan sesuatu yang ada tidak harus bisa terindra. Allah udah memberikan petunjuknya luar biasa lewat kitab sucinya, lewat pertolongannya, mukjizatnya Allah tunjukin langsung. Ini Bani Israel masih tambong, masih kagak percaya, kaum materialistis. Dia baru percaya kalau bisa dilihat. Sesuatu itu harus terukur dengan mata dan kepalanya. Kalau nggak terukur dengan indranya, dia nggak percaya. Fa akhazatkumus sha'iqah, maka pada saat itu pula fa akhazatkumus sha'iqah, geledeg petir datang menghampiri kalian. Wa antum tanzurun, dan masing-masing dari kalian itu melihat hal itu terjadi. Singkat ceritanya, Bu, Pak, jadi setelah itu 70 orang ini semuanya kompak, enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, enggak mau iman sama Nabi Musa, ngotot pengen ngelihat Allah. Disambar geledek, dan enggak semua geledek itu, Pak, satu-satu. Kalau ibarat kata kita di masjid, Allah sengaja tetepin kita dalam satu kondisi yang disambar. Contohnya saya dulu, setelah saya baru Ustadz Ahmad Khidir, setelah itu baru Bapak yang selanjutnya yang di depan kamera ini. Satu-satu ini, Pak, disambar yang satu-satu. Wa antum tanzurun, dan kalian saling melihat pada saat itu bagaimana Allah begitu marahnya. Andai kata disambar geledek satu, Pak,
mati semua kan bisa. Tapi sengaja Allah antepin biar ngelihat nih langsung mukjizatnya. Setelah ini apa yang terjadi? Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Setelah itu saya bangkitkan, kata Allah, ba'asnakum min ba'di mautikum, setelah kalian mati. Udah mati kesambar geledek gitu Pak, semua 70-nya Allah hidupin lagi satu-satu tuh. Dan hidupnya enggak kompak kayak kita bangun tidur bareng-bareng, satu-satu bener. Yang satu pojok belah sono bangun, dia sendirian bangun, ngelihat yang lain masih pada tepar awir kesambar geledek. Allah bangkitin sebagaimana mula, yang kedua bangun, yang kedua ngelihat yang pertama, dan ngelihat masih teman-temannya yang lain yang masih tepar di bawah. Ini udah berapa mukjizat Allah tampakin ke Bani Israel, Pak. Sebegitu tambangnya ini. La'allakum tashkurun, supaya kalian ini yang Allah inginkan, la'allakum tashkurun, supaya kalian ini jadi orang yang bersyukur, itu doang. Dikasih kenikmatan banyak, kecongkakan yang berulang kali, dosa-dosa besar dilakuin, Allah maafin, cuman supaya mereka ini jadi orang yang bersyukur. Makanya pentingnya bersyukur itu Pak, pentingnya bersyukur Bu. Kita jangan sampai jadi orang-orang yang kayak punya karakter orang Yahudi dan orang Israel yang nggak pernah kenal puas. Wa zalalna alaikumul ghamam. Di ayat selanjutnya Allah katakan wa zalalna alaikumul ghamam. Ini pada periode selanjutnya Pak, udah selesai ini, udah turun tuh barang-barang 70 orang tadi, berikut Nabi Musa udah turun. Ini beliau menurut Imam Ibnul Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah, selanjutnya kaum Bani Israel itu menjadi kaum nomaden, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, selalu berpindah-pindah. Nanti setelah masa generasi Bani Israel pertama ini Pak, yang tambang-tambang ini meninggal, baru ada lagi pengganti Nabi Allah Musa, namanya Nabi Yusha bin Nun. Nah, pada saat generasi kedua inilah masuk ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang kita kenal sebagai Palestina. Dan itu pun belum mau Pak, nggak mau tadi ini orang-orang Yahudi ini untuk masuk ke Palestina, nggak mau dia Pak. Mula-mulanya kenapa? Karena pada saat itu di Palestina ada satu kelompok Bani Amalek yang gagah perkasa, kaum paganis, penyembah berhala yang punya kekuatan luar biasa. Ketika disuruh jihad pada zaman Nabi Allah Musa ini orang-orang Yahudi ini nggak berani. Berat ya Allah, berat Nabi Musa, masa kami mau ibadah aja kudu mengorbankan diri kami sendiri, suruh jihad tuh nggak mau, suruh perang. Ya akhirnya pada saat itu, pada zaman Nabi Musa belum sampai masuk ke Baitul Maqdis menyeluruh. Cuman sekarang malah menjadi perebutan dari tiga agama sekaligus dilingkupi, ada Islam, ada Nasrani, juga ada Yahudi. Nah, orang Yahudi itu kenapa betah dan sangat menginginkan Baitul Maqdis? Kalau menurut sejarawan Islam, Bapak Ibu, karena memang ajarannya seperti itu. Mereka mempunyai ajaran namanya Baitul Awal, rumah pondasi pertama, sebutannya Temple of Solomon, kerajaan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Baitus Sani yang tersisa sekarang, sama Baitus Salis nanti yang ada di tepat di komplek Masjidil Aqsa. Itu nanti akan menjadi puing-puing yang diratakan oleh mereka untuk menyambut datangnya Mesias, sang penyelamat Bani Israel, yang memberikan kemenangan, kejayaan pada mereka khususnya. Tapi tentunya beda dengan Mesiasnya kaum orang Kristen
dan beda juga dengan Nabi Allah Isa dalam ajaran agama Islam. Ini perjalanan selanjutnya di gunung, di lembah Tih sebutannya, atau daerah Sinai. Kalau pada saat itu kaum Bani Israil pindah dari satu gurun pasir ke gurun pasir yang lain, Allah berikan kenikmatan, wa zalalna alaikumul ghamam, kami berikan naungan kepada kalian wahai Bani Israel, al-ghamama berupa awan yang mengikuti. Wa anzalna alaikumul manna wa salwa, dan kami turunkan secara spesial alaikum untuk kalian apa? Al-manna wa salwa, berupa makanan-makanan yang manis, manna, wa salwa, dan juga burung-burung puyuh yang mudah ditangkap, dagingnya lezat. Bapak jalan-jalan ke gurun pasir nemu es itu jarang, atau nemu ayam dah kayak di kampung kita itu jarang, Pak. Ada ketemu kadal gurun, ada ketemu onta, ada. Barangkali Bapak Ibu yang mudah-mudahan yang udah umroh atau yang belum, mudah-mudahan Allah berangkatin, nanti ketika lagi naik bis itu ada di gurun pasir itu ngelihat hewan satu aja jarang. Dan mereka ini Bani Israel pada saat itu di padang yang tandus, kondisi enggak ada air, Allah turunin kenikmatan yang luar biasa. Satu, wayahnya kepanasan, enggak panas. Coba Bapak jalan-jalan keluar aja nih sekarang, ntar jam 12 pulang Jumatan, matahari panas luar biasa, Pak. Indonesia ini tropis, apalagi kalau kita di padang pasir, rengat pala kita bisa-bisa saking panasnya. Nah ini Allah kasih spesial, adem, dikasihin awan, bukan cuma dikasih tempat berteduh, juga dikasih kasih makan dan kasih minum. Apa minuman yang tadi? Huma, di dalam tafsirnya nih, altarnajina wa tair as-samani. Dua makanan dan minuman itu adalah altarnajina, makanan-makanan yang manis, wa tair, dan juga berupa burung-burung puyuh, bitahbibil mim wa qasri wa qulna, dan Allah berkata, kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai Bani Israel, makanlah itu semua, min thayyibati, daripada makanan-makanan yang sangat bagus, ma razaqnakum, berupa sesuatu yang kami belikan rezeki khusus untuk kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum, sekalipun kalian sudah melakukan dosa yang banyak sebelumnya, sebenarnya kalian tidak menyakiti kami, kata Allah. Kalian walaupun sudah melakukan dosa yang begitu rumit dan banyak bertumpuk, tobat, minta maaf, dikasih cobaan sama Allah, diselamatin, berbuat dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, ini enggak membuat rusak kepada kami, enggak menyakiti kami, kata Allah. Tetapi yang sebenarnya dirusak oleh kalian adalah walakin kanu anfusahum, apa yang kalian rusak adalah diri kalian sendiri, yazlimuna, kalian telah berbuat zalim. Bapak bohong sama orang lain, sebelum Bapak bohong sama orang, yang Bapak bohongi adalah diri sendiri. Ketika kita melakukan dosa yang kita perbuat, dampak pertamanya adalah kepada diri kita sendiri, sebelum nanti Allah berikan balasan di akhirat. Karena enggak ada satupun ajaran di muka bumi ini, ajaran Nabi Allah Muhammad SAW, yang mengajarkan kita kepada kerusakan dan kepada kesesatan, insyaallah ta'ala. Itu ayat yang kita baca pada saat ini sampai ke ayat 57. Di ayat-ayat ini memberikan kita gambaran yang cukup luas tentang kondisi pemikiran, kondisi batin, karakter, perlakuan Bani Israel, bagaimana mereka berkomunikasi dengan Allah. Betapa intensnya Allah kepada kaum Bani Israel ini. Ratusan nikmat diberikan, teguran berkali-kali. Yang pelajaran yang kita bisa ambil yang pertama, mudah-mudahan kita
tidak menjadi Yahudi yang dalam bentuk berbaju kokoh dan pakai peci. Mudah-mudahan tobat kita bukan jadi tobat mainan, bukan menjadi sujud bercandaan, tapi benar-benar tobat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa Pak, kalau udah dibiasain, kita udah punya kebiasaan meremehkan dosa, selanjutnya kita akan normalisasi. Yang kayak begitu mah biasa. Kalau barangkali zaman dulu kita perempuan laki-laki jalan malam-malam itu udah menjadi aib bagi keluarga, udah tegur pasti kita sama orang tua kita, mau kemana tong malam-malam bawa anak orang. Kalau anak zaman sekarang kan enggak Pak, mau jam 9 pulang, jam 10 pulang, bahkan setengah 12 pulang juga kita enggak peduli, karena kita anggap apa? Normal, biasa. Jangan sampai kita normalisasi sebuah kesalahan karena sering kita ulang. Oleh sebab itu, ini merupakan menjadi pelajaran yang amat sangat penting buat kita bersama. Selain menjauhkan diri dari sifat-sifat kebebalan Bani Israel, poin selanjutnya adalah harus banyak-banyak ingat kenikmatan yang Allah berikan. Dengan cara bersyukur, bukan cuma tahmid mengucapkan alhamdulillah, tapi kita syukur itu adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan kenikmatan yang Allah berikan. Bapak dikasih lidah, lidahnya dipakai zikir, itu termasuk daripada syukur. Bapak dikasih badan yang sehat, kaki yang kuat, tangan yang bisa bekerja, dipakai untuk kerja, itu juga merupakan perbuatan syukur. Karena Nabi mengajarkan kita dua hal Pak yang paling penting. Pertama, Nabi Muhammad SAW ngajarin kita untuk mengangkat tangan ketika doa dan turun tangan ketika berusaha. Jadi jangan cuma nada aja, jangan cuma minta aja ke Allah, tapi turunlah tangan kita untuk berusaha. Nah, itu merupakan rumus yang paling mudah yang Nabi ajarkan kepada kita. Dari dua poin utama itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup pengajian kita tentang surat Al-Baqarah tadi sampai ayat 50, 57. Nanti di depan baru kita akan membahas tentang generasi selanjutnya dari kelompok Bani Israel. Ini detik-detik mereka mulai memasuki kota Palestina. Nanti kita baru akan insya Allah kita ulas secara mendalam bagaimana perebutan tanah Bethlehem, tanah Palestina itu sampai terjadi sekarang di Irak, bahkan melebar sekarang ke Iran sampai terjadi perang yang gencatan senjata. Cuman alhamdulillah cuman sampai sekarang gencatan senjata malah terjadi perang lagi sampai mengganggu stabilitas ekonomi dunia. Karena memang ya begitulah Pak, orang Bani Israel itu. Jangankan perjanjian sama manusia, perjanjian sama Allah aja mereka langgar. Jangankan sama kepala negara yang lain, sama nabinya aja dia nggak percaya. Biarpun kita lihat gitu ya, yang menjadi aktor utamanya Donald Trump dari Amerika, cuman kan tetap Pak, kesayangannya itu dari Israel. Kalau kita lihat sejarahnya panjang, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena waktunya sudah habis, saya kembalikan kepada guru kita Ustadz Adam Mahidir. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.